Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabarnya nih hari ini? Senang Luar tidak? biasa. Mantap. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, adik-adik siapin Alkitabnya, siapin uang persembahannya, dan adik-adik duduk yang manis ya. Yuk sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk, sekarang kita sama-sama mau nyanyi lagu Seperti Mentega dengan Roti. Joget bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Hai, nama saya Dania. Saya lahir di Timur Tengah. Saya lahir di keluarga Kristen dan kedua orang tua saya mengajarkan saya untuk rajin berdoa. Kata ayah, Tuhan mampu menjawab doa-doa kita tidak bergantung pada keadaan apapun. Tidak mudah untuk bertumbuh di Timur Tengah sebagai seorang anak Tuhan karena banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi aku tidak takut karena ada kedua orang tuaku yang selalu hadir. Kami hidup dalam kemiskinan. Sering saya tidur dengan perut yang sangat lapar. Setiap barang yang saya punya adalah pemberian dari orang lain. Saya juga ingin punya barang baru seperti teman-teman lain, bukan dari pemberian orang. Ibu saya menyuruh saya untuk berdoa, Dania, ayah dan ibu tidak bisa membelikan untukmu, tetapi mintalah pada Tuhan Yesus apapun itu. Jika Tuhan melihat permintaan itu baik dan yang kamu butuhkan, Ia pasti akan menyediakan bagimu.
Jadi aku mulai berdoa setiap malam sebelum tidur. Saya minta kepada Tuhan Yesus. Dan kami sekeluarga juga rindu untuk mempunyai sebuah radio. Kami tidak mampu untuk membelinya, tapi kami ingin mendengarkan berita dan mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Suatu hari saya pergi mengikuti sekolah minggu dan kakak sekolah minggu berkata, hari ini kami akan mendapat hadiah. Saya sangat senang, tidak sabar untuk menerimanya. Hadiahnya begitu indah, dibungkus dengan sangat cantik. Akhirnya namaku dipanggil, rasanya sangat senang. Saya sangat bahagia dan bersuka cita waktu menerima hadiah itu. Ingin rasanya langsung membuka hadiah tersebut. Tetapi kata ibuku, kita harus membukanya di rumah. Begitu tiba di rumah, saya membuka kotak hadiah itu dan melihat isi di dalamnya. Saya sangat terkejut begitu melihat isinya. Semua isinya adalah barang-barang baru. Saat aku teringat bahwa Tuhan Yesus telah mendengar doaku. Tetapi masih ada kejutan lainnya. Ayahku membukanya dan memperlihatkan isinya kepada kami semua. Isinya sebuah radio. Kami tahu bahwa Tuhan telah menjawab doa kami. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk terus berdoa, minta sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup menjawab semua keinginan adik-adik lewat doa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kakak mau ingatin supaya adik-adik yang pertama duduk yang manis, ya. Terus yang kedua, adik-adik siapkan Alkitabnya, ya. Disiapkan Alkitabnya. Terus yang ketiga, kalau mendengarkan firman Tuhan tidak boleh sambil makan atau sambil ngobrol, ya. Jadi kita harus sopan. Nah, sekarang kita berdoa. Udah siap sih adik-adik ya? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan dan juga hamba-Mu beritakan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang yang membacakan firman Tuhan yaitu teman kita Jeremy. Silahkan Jeremy. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2.
kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau membahas firman Tuhan, yaitu yang ada di Mazmur 1 sampai 2. Kakak coba bacakan ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, adik-adik, apa sih arti orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Contohnya apa, Kak? Yaitu orang yang tidak tahu bersyukur ya. Orang yang tidak jujur atau pembohong. Terus orang yang jahat ya. Ada banyak orang pas contohnya ya. Kita lanjut lagi. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh itu apa sih, Kak? Pencemooh itu adalah orang-orang yang suka menghina orang, ya, suka mencela orang, ya. Terus orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain atau mengatain orang lain dan berkata-kata buruk tentang orang lain. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan orang pencemooh. Nah, di sini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tadi, yaitu seperti orang fasik dan orang-orang pencemooh. Dan bahkan Tuhan melarang kita untuk berteman dengan orang-orang seperti itu. Supaya apa, adik-adik? Supaya kita tidak tertular dengan sifat mereka. Nah, tetapi yang Tuhan mau yaitu ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa sih, Kak, Taurat itu? Taurat itu adalah ini, adik-adik, Alkitab ya. Taurat Tuhan itu Alkitab. Jadi Tuhan mau supaya kita suka membaca Alkitab ya. Terus kita bisa membaca dan merenungkannya siang dan malam. Nah, kakak mau cerita tentang ada anak yang bernama Andre. Anak ini adalah orang yang mengalami perubahan sikap karena melihat sifat-sifat saudaranya yang selalu melakukan hal yang baik. Yuk kita simak ceritanya. Ada seorang anak bernama Andre. Dia tinggal di kota Jakarta. Andre ini punya saudara bernama Roy. Roy ini tinggalnya di Ambon. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke Ambon? Nah, si Roy ini sering berkomunikasi dengan Andre dan menceritakan bahwa di Ambon itu pantainya indah, makanannya enak-enak, terus pantainya juga sejuk, seperti itu. Sehingga si Andre kepengen pulang kampung, ke kampungnya Roy. Ingin juga dia merasakan seperti yang dirasakan oleh saudaranya Roy. Tiba waktunya dia libur, dia cepat-cepat ingin pulang ke Ambon. Dia naik pesawat dan setelah tiba di bandara, ternyata keluarganya Roy dan mama papanya, satu keluarga mereka dengan senang hati menjemput Andre. Wah, si Andre pasti senang sekali karena saudaranya itu menyambut dia dengan hangat. Setelah itu, lalu mereka pulang ke rumah Roy, dan Andre pun disambut dengan senang hati dan diberikan makanan yang enak-enak di rumahnya. Setelah itu adik-adik,
mereka istirahat malam, dan pagi-pagi benar si Andre ini langsung mengingat bahwa pantai di tempat saudaranya itu sangat indah, sangat sejuk. Jadi dia pagi-pagi buru-buru cari si Roy, pengen pergi ke pantai. Nah, adik-adik, ketika si Andre mencari Roy, ternyata Roy-nya nggak ada di kamar pagi-pagi. Roy itu sedang ada ibadah bersama keluarga, yaitu berdoa bersama, bersyukur dan membaca Alkitab. Wah, keluarganya Roy bahagia dan sangat harmonis ya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang senang memuji Tuhan, senang membaca Alkitab. Nah, melihat keluarganya Roy selalu sering berdoa dan juga senang memuji, maka si Andre pun jadi kepengen ikutan seperti Roy. Nah, setelah itu Andre-nya juga jadi ikutan bersama-sama ikut ibadah dengan keluarganya Roy. Setelah ibadah mereka makan dan pergi jalan-jalan ke pantai. Dan mereka juga di sana menikmati indahnya kota Ambon. Wah, sejuk ya di sana ya. Kalau adik-adik udah pernah ke sana pasti tahu. Di sana itu pantainya bagus. Nah, setelah dia berlibur di sana cukup lumayan lama selama liburan, lalu dia sudah merasakan setiap hari bahwa di keluarganya Roy itu selalu ada ibadah bersama. Nah, si Andre pun jadi merasa bahwa dia juga ingin keluarganya itu seperti keluarganya Roy. Jadi dia punya cita-cita untuk pulang ke Jakarta, nanti dia akan rajin membaca Alkitab. Nah, setelah dia selesai berlibur adik-adik, lalu dia pulang ke Jakarta naik pesawat. Dan setelah sampai di Jakarta, dia selalu mengingat kebiasaan-kebiasaannya yang di rumah Roy. Bangun pagi, dia bersyukur, dia memuji, terus dia membaca Alkitab dan terus mengajak mama dan papanya untuk baca Alkitab adik-adik. Nah, sampai di situ ceritanya. Dari cerita Andre dan Roy, maka kita pun diajak hari ini supaya kita semua anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia jangan lupa setiap pagi rajin berdoa dan juga membaca Alkitab, karena Alkitab itu adalah perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita supaya kita melakukan hal-hal yang benar. Ya adik-adik ya. Dan firman Tuhan juga selalu menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Jalan-jalannya Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini yang pertama yaitu bahwa Alkitab itu adalah perkataan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, bahwa Alkitab itu mendidik, mengajar dan membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Yang ketiga, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang menuntun kita kepada jalan-jalannya Tuhan supaya kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Sampai di situ firman Tuhan adik-adik. Semua adik-adik diingatkan dan juga kakak pengen kalian juga punya komitmen ya, apalagi anak-anak yang sudah besar dan juga pra remaja. Coba kalian buat komitmen kalian
supaya kalian bisa membaca Alkitab setiap pagi ya. Mengucap syukur setiap pagi itu adalah keharusan. Membaca Alkitab itu sangat baik karena Alkitab itu mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar. Terima kasih, sampai di situ firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman. Aku suka baca Alkitab. Ya, jadi diingatkan, disarankan, diajak adik-adik untuk suka baca Alkitab ya. Seperti kita suka makanan ya, suka minum susu, sama seperti itu ya. Kita perlu baca Alkitab. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya adik-adik, kita akan akhiri sekolah minggu kita. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh dengar firman Tuhan. Tolong kami semua ya Yesus, supaya kami suka baca Alkitab. Biar Tuhan hari-hari kami, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, dan kami mau Tuhan dengar bersama. Terima kasih Yesus. Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan dan kita menjadi anak-anak yang suka akan firman Tuhan dan selalu ingin membaca Alkitab setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sangat suka akan firman-Mu. Kami selalu rindu baca Alkitab. Biarlah kami terus rajin baca firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati pendidikan kami, berkati orang tua kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam berkat kuasa Allah Bapa di sorga dengan pimpinan Roh Kudus memberkati anak-anak sekolah minggu setiap hari dalam membaca Alkitab, dalam pendidikan, dan dalam keluarga. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.